tombol klakson sebelah kiri, gitu ya bro ya. Jadi buat teman semua biar tidak bingung, lebih baik nambah klakson satu lagi juga tidak masalah. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua dimanapun anda berada. Salam dari saya Kudrat Otomotif R2. Ini di sini kita akan membuat tutorial membuat kontak rahasia dengan menggunakan klakson ya bro, menggunakan klakson dan menggunakan tombol saklar yang kabel 3, ngerti ya bro. Jadi klakson ini nanti dalam rakitnya pada motor itu ada yang harus menambah klakson satu lagi biar tidak bingung ya. Kemudian ada yang tidak perlu nambah klakson ya. Pada sepeda motor itu kan ada apa ya? Ada yang beda susunan kabelnya. Klakson itu ada yang ada yang arusnya dari kontak keluar itu ada yang langsung masuk ke sini satu, dan yang satunya ini ke tombol klakson, ada yang seperti itu. Dan ada yang yang ini ke massa, yang satunya ini ke massa, yang satunya ini dari tombol, kemudian yang tombolnya itu ngambilnya dari arus 12 voltnya. Ngerti ya bro maksudnya bro ya. Jadi pada klakson itu ada dua susunan yang dari pabrikannya sana. Itu ada yang saya sebutkan tadi. Ada yang kabel apinya itu 12 voltnya udah masuk di klakson 1, dan yang satunya ini langsung ke tombol. Ngerti maksudnya bro ya. Dan ada yang arus masuknya itu 12 voltnya itu masuknya ke tombol, kemudian ke tombol itu ada dua kabel masuknya ke sini satu ya bro ya. Dan yang satunya ini ke massa atau ke batangan ya bro. Jadi nengok kendaraannya bro, nengok motornya. Jadi kalau misalnya motornya kayak di Yamaha gitu ya, di Yamaha itu di sini udah langsung kabel coklat bro. Sedangkan kabel coklat itu kan 12 volt ya bro. Kemudian yang satunya ini ke klakson. Kemudian pada motor apa itu ya, Suzuki, pada motor Suzuki itu 12 voltnya itu masuknya ke tombol bro. Kemudian dari tombol itu masuknya ke sini, dan yang ini ke massa ya bro. Ngerti maksudnya bro ya. Jadi kita langsung ke tutorialnya bro. Simak terus ya bro ya. Jadi begini mas bro, sambil merokok ya bro ya, biar enggak apa namanya, biar nggak judek gitu ya bro ya. Jadi susunannya seperti ini bro. Kita gambar mulai dari arus baterainya ya. Dari baterainya ini kok agak silo ya bro. Nah di sini ya bro ya. Sini. Nah di sini ya bro ya. Di sini ada satu buah baterai pada motor. Kemudian yang ini satu adalah massa tomin, yang satunya plus. Nampak ya bro ya. Nanti kita dekatkan bro. Yang satunya ini plus positif, itu masuknya ke rangkaian awalnya adalah ke sikring ya bro. Ini adalah sikring atau push gitu ya, push itu sikring. Kemudian ini masuk ke kontak ya bro. Di sini ada kontak, masuk ke kontak ya bro ya. Sini kontak ya bro, ini anggap aja kontaknya. Ini adalah kunci kontak ya bro ya. Ini pada motor pengapian DC ataupun AC bisa digunakan bro. Kemudian kontak itu pada motor pengapian AC, pengapian DC ya bro ya, pengapian DC. Misalnya ini pada Honda bro, ini misalnya pada Honda. Ini kabelnya merah bro, merah ya bro, merah ya bro, merah. Kemudian di sini pada motor Honda arus keluarnya hitam ya bro, harus keluarnya hitam. Kemudian apa namanya, ini kan rangkaian ini masuk ke jalur-jalurnya ya bro ya. Jalur-jalurnya ada ke misalnya ke automatizen, kemudian ke
ampere minyak, kemudian ke lampu sen, kemudian ke kemana lagi bro, ke saluran transmisi misalnya bro ya. Pokoknya banyaklah salurannya ya bro ya. Kemudian yang ini bro, yang ini yang arus masuk kemudian keluar, yang arus keluarnya ini dipotong bro, tel gitu ya, dipotong ya bro, nampak ya bro di silangnya bro ya, dipotong. Kemudian ini kita tarik ke sini, nah keluar, kemudian yang ini tarik keluar ya bro ya. Jadi yang di silang ini tandanya dipotong bro, ngerti ya bro ya. Pada motor Honda ini kita gambarkan di motor Honda, merah masuknya, keluarnya adalah hitam, kalau tidak hitam garis merah ya bro. Kalau pada Supra X125 anggaplah keluarnya hitam ya, yang berkaitan dengan warna hitam itu adalah arus keluar daripada kontak motor Honda, hitam ya bro. Oke lanjut ya bro. Jadi yang ini adalah kontak pada motor Honda. Kita kasih keterangan dulu. Ini di sini nampak nggak bro? Honda gitu ya, Honda. Mereknya Honda bro. Jadi Al Honda. Al Honda. Al Honda ini berarti semua merek Honda. Lanjut ya bro. Kemudian kontaknya ini bro, yang kabel keluar ini arahnya adalah ke sini bro. Kemana ya? Kok tunggu bro, kita matiin dulu rokoknya ya bro ya, biar konsen ya bro. Kemudian yang ini, yang tengahnya ini bro, yang tengahnya ini itu masuknya ke sini bro. Harusnya saklarnya digambar ya bro ya, kita gambar lah ya bro ya, kita gambar. Di sini adalah saklarnya ya bro ya. Kabelnya 3, 1, 2, 3. Ini adalah saklar atau switch ya, saklar. Tulisannya saklar gimana bro? Saklar. Oke ya bro ya, ini saklar tombol ya bro ya. Jadi ini kabelnya 3 ya, ini kita taruh sini saja dulu. Kemudian ini dikasih kabel panjang, dimasukkan ke sini bro, seret ya. Oh ini salah ini bro kalau kayak gini bro. Yang disambungkan itu yang tengah sini bro, seret ke sini ya bro. Yang ini nggak jadi bro, ini ada gangguan tadi bro. Ini kita bengkokkan ke sini aja bro, ke sini ya bro ya. Ini nggak nyambung ya bro ya, silang-silang ini tidak nyambung. Jadi yang tengah ini bro, yang warna kuning ini kan di tengah ya bro. Ini masuknya ke kontak, keluar yang dari kontak, nyambung ke tengah sini. Kemudian yang satunya ini bro, yang merah ya bro, yang merah ini. Yang merah ini kita sambungkan ke sini, seret ke sini bro. Ngerti ya bro? Sambungkan ke sini. Ngerti ya bro ya? Ini kan teks ini berarti ke merah, berarti ke sini ya bro ya. Kemudian nanti teks ini ya, berarti ini yang hitam ya bro ya, yang hitam. Jadi kalau untuk di saklar ini kabelnya terserah bro, kan tambahan ya bro, modifikasi ya bro ya. Yang penting jalurnya benar, ngerti maksudnya bro. Kemudian yang satunya ini, yang hitam ini, itu arahnya ke klakson bro. Arahnya itu ke sini. Ke sini kan ada 2 kabel ya bro ya. Di sini ini ada 2 kabel. Kita gambar klaksonnya di sini bro. Kayak gini ya, biar mudeng ya bro. Kita keluarin aja di sini. Nah, kemudian ini ada gagangnya. Nah, gini ya bro ya. Ini adalah klakson. Klakson ya bro, klakson. Atau horn. HORN, jadi baca aja horn gitu ya bro. Kemudian di sini kan ada kabelnya ya bro, ada colokan kabelnya, ngerti ya bro. Ini ada ininya, ada gagangnya ini bro ya, ada gagangnya, tempat kabelnya 2.
Ini tempat bautnya yang di rangka ya bro. Kemudian yang satunya ini bro, dari kontak keluar sini, dari saklar itu masuknya ke sini bro, sini udah ke sini ya bro. Kemudian yang klakson satunya ini langsung ke masa, thread gitu ya bro. Ngerti ya bro? Ini kalau tandanya begini, thread, ini artinya masa, arti ya bro ya. Kenapa enggak ya bro? Nah, ini adalah masa. Jadi cara kerjanya bagaimana gitu ya. Jadi urutannya dari sini bro, keterangannya adalah dari baterai masuk ke sikring kemudian masuk ke kontak ya bro. Jadi dari kontak, kalau di saat kontak ini kan fungsinya yang jelas on dan off ya bro, on dan off. Kemudian di saat kontak mati kan putus semua ya bro ya, di saat kontak mati putus semua. Kemudian di saat kontak on harus keluar dari kontak ini, masuknya ke switch tombol, nah sini bro, ke saklar. Kemudian di saat dicetekin ke belakang sini, cetek itu salurannya ke sini bro, ke saluran harus keluar yang saya sebutkan tadi, ke switch otomatis sen, lampu-lampu saluran yang di speedometer transmisi itu, kemudian lampu sen, kemudian CDI, dan ke pengapian yang lain-lainnya ya bro. Itu nanti waktu di kontak on, motor itu akan hidup ya bro, akan hidup normal seperti biasa, dan klakson ini akan mati. Ngerti ya bro ya? Ya tengok dulu, bapak tak ngomong dulu nak ya, bentar ya. Kemudian di saat kontak ini, saklar ini cetek ke sini ya bro, misalnya mau ditaruh di parkiran, itu nyambungnya ke klakson bro, ke klakson yang ini, ke klakson yang ini. Kemudian yang arahnya ke pengapian ini putus, jadi motor itu di starter nggak bisa, di engkol tidak bisa, dan akhirnya klakson ini akan berdering kuat, tin, seterusnya akan seperti itu. Jadi ini bisa tujuannya adalah untuk menghindari daripada curanmor. Ngerti maksudnya bro ya? Jadi kalau ditaruh di parkiran kayak gitu, saking banyaknya kendaraan, sampean atau teman-teman semua dalam jarak 50 meter atau 100 meter, maka motor Anda yang di parkiran itu akan terdengar klaksonnya. Klakson itu kan walaupun kecil tapi suaranya keras ya bro ya. Jadi orang akan fokus ke titik parkir itu, mana motor yang bunyi. Nah, jadi kalau di sekitar situ ada curanmor, diperkirakan mungkin itu curanmornya. Berarti motor sampean itu udah dibandrek kuncinya ya bro, kontaknya ini udah dijebol, dan motor itu nggak akan hidup gitu ya. Di start di engkol juga nggak akan hidup, karena di sini arusnya itu putus gitu ya bro. Ini pada motor Supra atau motor Supra 125, atau di motor yang pengapiannya AC, yang pengapiannya DC ya bro. Mana spidolnya nak, pinjam nak? Ada kan mau minjem. Tunggu. Ngerti ya bro maksudnya ya bro ya? Maaf ya bro, tadi ada gangguan, anak wedoknya agak rewel. Tapi kita fokus lanjut ke sini dulu bro, nggak apa-apa ya bro ya. Biasa anak kecil minta susu. Kemudian nyampe mana tadi bro kita ngobrolnya? Ulang lagi bro. Ini jadi di saat kita yang mau pakai bro, kontaknya ini cetekin ke sini bro, cetek tembusnya ke lampu yang merah ini, kabel yang merah ini. Itu motor akan normal seperti normalnya motor sehat gitu ya bro ya. Tidak ada masalah kalau kita yang mau memakai, tombolnya ke sini cetek, dan lampu kabel merah ini yang akan bekerja. Dan kemudian kalau ditaruh di parkir, ya ini ceteknya ke depan sini bro, tek sini, maka yang bekerja akan warna hitam ini, dan klakson ini akan berdering
akan berdering terus jika kontak ini udah dibandrek keadaan on ya bro ya, dan motor itu tidak akan hidup ya. Jadi orang di parkiran itu pasti akan mengarahkan ke titik mana, ke motor siapa gitu ya, siapa sih yang motor siapa sih yang konslet gitu ya bro ya. Tapi tanpa disadari, tanpa apa ya, tanpa berpikir panjang, sampai pasti akan berpikir, wah itu motor saya gitu ya, wah itu mungkin ada itu maling gitu ya, diteriakin maling atau bagaimana ya, sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan ya bro ya. Jadi rangkaiannya seperti itu. Nah, kemudian rumus ini bisakah dipasang di di motor Yamaha? Bisa bro, ini kan tadi Al Honda ya bro ya. Jadi kita lari ke Honda, ke Yamaha. Oke ya bro, fokus ya bro. Ini oke. Misalnya ini tadi di motor Honda arus masuknya merah ya bro. Kemudian keluarnya hitam atau hitam garis merah. Kemudian pada motor Yamaha bro, rangkaiannya ini tetap bro, mulai dari saklar ya, klakson, ini rangkaiannya sama. Kemudian yang arus keluarnya dari kontak ini pada motor Yamaha misalnya gini bro, ini speedernya agak nggak mempan ini bro. Oke, pada Yamaha adalah arus keluarnya oranye. Kok oranye bro, coklat ya bro, coklat ya, arti maksudnya bro. Kalau pada motor Honda adalah hitam atau hitam garis merah. Kemudian pada motor Yamaha ini coklat Yamaha. Semua motor Yamaha bro. Kemudian pada motor Suzuki, keluar kabelnya ini adalah Suzuki oranye ini Suzuki gitu ya, Suzuki. Kemudian Honda hitam, coklat Yamaha, oranye Suzuki. Kemudian apa lagi bro, yang umum aja ya bro ya, yang umum aja ini. Dan kemudian untuk pada motor yang lain, misalnya kayak di Kawasaki atau di kayak motor-motor Cina atau di Mochin itu ya bro, atau pada motor Bajaj gitu ya, atau motor yang lainnya. Pokoknya fokusnya nyambung rangkaian saklarnya ini, ngambilnya adalah di arus keluarnya bro, dari kontak masuk ya. Kemudian kontak keluarnya itu warna apa gitu ya bro ya, ngerti ya bro ya. Jadi ini untuk Honda pengapiannya DC. Kemudian untuk coklat Yamaha ini DC. Kemudian pada Suzuki ini DC. Ngerti ya maksudnya bro ya. Jadi kalau untuk AC bagaimana gitu ya. Kalau untuk AC nanti ada rumusnya sendiri. Jadi buat teman-teman semua, ini adalah sketsa atau gambaran cara membuat kontak rahasia dengan suara klakson gitu ya. Jadi klakson ini tergantung mau menambah klakson lagi atau klakson yang bawaannya, itu tergantung daripada bentuk susunan rangkaian klakson ini pada motor gitu ya. Ngerti maksudnya bro ya? Karena pada motor itu ada yang klaksonnya arus keluarnya itu langsung api di sini 12 volt, kemudian yang satunya ini langsung ke tombol, dan kemudian ada yang ininya langsung ke massa satu, dan yang satunya ini dari tombol. Jadi apinya itu dari tombol klakson sebelah kiri gitu ya bro ya. Jadi buat teman semua, biar tidak bingung, lebih baik nambah klakson satu lagi juga tidak masalah. Jadi kalau buat teman-teman semua yang sudah paham, mungkin tidak perlu nambah klakson gitu ya. Tapi biar tidak gagal paham, nambah klakson satu lagi aja bro. Jadi biar nggak pusing gitu ya. Nanti kalau untuk kedepannya sekiranya ini ternyata tidak harus nambah klakson ya, kalau memang sampean mudeng atau paham dengan yang saya gambar ini ya, selamat mencoba. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bro. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan buat teman semua. Saya bisanya sodakoh lewat apa ya bro, lewat pengalaman atau lewat yang saya bisa.
Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa share. Jika video ini bermanfaat, dukung terus channel saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos ya bro.